Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Practice 4.1, page 124. Sekarang kita di dua soal terakhir dari Practice 4.1, nomor 9 dan 10. Nomor 9 masih sama dengan nomor 8, nomor 7 dan 8 ya, tentang like terms and unlike terms. Lalu nomor 10 nanti agak sedikit tricky, challenging soalnya, nanti kita sama-sama bahas ya. Soal nomor 9 kita diminta untuk identify whether each of the following pairs of terms is like terms or unlike terms. Oke, sejenis atau tidak sejenis. Kita punya di sini A kuadrat B dan 6AB. Oke, berarti di sini dia unlike terms karena di sini A kuadrat B dan di sini AB. Jadi pangkatnya nggak sama. Gitu. Jadi yang yang A dia unlike terms. Ingat harus sama huruf dan pangkatnya. Unlike terms. Oke, yang B kita punya F per 8 dan minus 0,2 F. Jadi 1/8 ini sama-sama F ya. 1/8, satu lagi minus 0,2. Jadi dia like terms. Like terms. Like terms. Yang C, kita punya minus PQR dengan 15 RPQ. Nah, kalau dalam perkalian sama dengan di algebraic expression, oke. Perkalian itu either dia pakai variabel atau dia pakai angka. Dia itu kalau ketukar-tukar itu tidak mempengaruhi hasil karena kita punya sifat komutatif perkalian kan. Jadi PQR sama RPQ itu sebenarnya sama. Jadi either dia mau PQR, mau QPR, mau QRP ini sama ya. Jadi ini bisa kita arrange jadi tetap minus di sini jadi minus PQR. Oke. Dan di sini bisa kita arrange jadi 15 PQR karena dia ada sifat komutatif. Jadi ini minus 1, ini 15. Jadi ini dia sebenarnya adalah like terms. Like terms. Ini kalau kita kasih keterangan di sini komutatif. Komutatif. Itu sifat komutatif ya. Lalu yang D kita punya XYZ, di sini kita punya XY. Jadi dia unlike terms. Berbeda, tidak sejenis. Unlike terms. Gitu. Simple ya soal nomor 9 ya. Oke, ke soal nomor 10 sekarang. Write an algebraic expression for each of the following situation. Asli both X slices, jadi quantity, jumlah slices dari cake rasa vanilla flavored cake, and Y slices of chocolate flavored cake. Oke. Y chocolate, X vanilla. If the cost of one slice of vanilla flavored cake and one slice of chocolate flavored cake is are 5 and 6 respectively, masing-masing 5 dan 6, vanilla 5, kemudian coklatnya 6. Express the amount to be paid by Asli in terms of X and Y. Oke. Jadi kalau misalkan kita punya variabel yang di sini yang A dulu ya. Ini X sebagai X as slices of vanilla cake, lalu Y sebagai slices of choco cake. Maka kalau harganya X adalah 5 dan Y adalah 6, kita total harganya berapa? Jadi paid-nya adalah kalau X slice berarti harganya 5 $5 kali X ditambah Choco berapa? $6. $6 kali Y. Inilah algebraic expressionnya atau bentuk aljabar dari pernyataan berapa jumlah uang yang harus dibayar kalau misalkan beli X quantity of vanilla cake seharga $5 dan Y quantity of choco cake seharga $6. Jawabannya ini 5X plus 6Y. Gitu, sama kayak halnya kita ngerjain soal chapter 1 sampai 3 soal cerita. Jadi kita ubah dulu ke dalam bentuk notasi matematika gitu. Dalam hal ini bentuk aljabar. Yang B,
A classroom can accommodate m students. Classroom ya ini apa namanya, kelas dapat mengakomodasi ya, apa namanya, dapat muat sejumlah m students, 6 m siswa. Kemudian kalau hall, kalau misalkan dia apa namanya, ruang serbaguna, dapat muat n students. Kalau hall itu bisa muat lebih banyak siswa, kita harus menuliskan algebraic expression dari selisih jumlah siswa yang dapat ditampung di dalam 2 classroom dan 3 halls. Jadi kita bicara di sini kalau misalkan M adalah students, student at classroom, lalu N adalah students at hall. Kemudian katanya bahwa N itu harus lebih besar dibandingkan dengan jumlah apa namanya, hall itu harus lebih besar dibandingkan dengan classroom gitu. Berarti saat kita ditanya selisih antara jumlah siswa yang bisa muat, yang bisa ditampung di hall sama classroom, maka di sini difference-nya adalah nilai N harus di depan nilai hall-nya gitu loh, karena dia ada 3 hall. N dikurang 2M. Inilah nilai selisih antara siswa yang bisa diakomodate di 3 ruang serbaguna dan 2 classroom. Gitu. Difference between the number of students that can be accommodated by 2 classroom and 3 halls. Ini karena hall harus selalu lebih banyak, maka nilai dia ini difference-nya harus positif dong. Karena kalau kita bicara selisih siswa kan harus positif. Selisihnya ada berapa, sehingga selisihnya negatif salah. Berarti difference-nya adalah algebraic expression-nya adalah 3N dikurang 2M, di mana M adalah jumlah siswa di dalam classroom, N adalah jumlah siswa di dalam ruang serbaguna atau hall. Begitu. Akhirnya alhamdulillah selesai. Practice 4.1 page 124. Soal nomor 9 dan 10. Next video nanti kita akan masuk ke practice 4.2. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas sama-sama lagi. Kalau misalkan ada pertanyaan tentang chapter 1 sampai 3, ini sampai 4.1 ya. Nah, kita nanti bisa diskusi sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa belajar bareng. Oke, thank you. Assalamualaikum.